Assalamualaikum sahabat BMG dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Nita. Nama lengkap saya Wanita Sari, saya biasa dipanggil Nita Lam kalau di Hong Kong. Karena saya harus menggunakan nama belakang bapaknya, dikarenakan biasanya di sini itu nama belakangnya itu harus nyambung dengan nama suami gitu teman-teman. Yang belum kenal saya, salam kenal. Terima kasih untuk subscriber saya yang saya cintai. Saya menuju 1000 subscriber per beberapa hari ini, kurang 50 lagi. Teman-teman mohon di subscribe ya. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih sudah selalu mengikuti saya. Terima kasih sudah menjadi penggemar saya yang luar biasa. Banyak yang datang ke sini, datang, Miss Nita, saya penggemarmu, saya mau cari majikan. Miss Nita, saya penggemarmu, saya beli barang. Miss Nita, saya penggemarmu, bla bla bla. Terima kasih, sangat apresiasi yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Hari ini saya mau share kegiatan saya di pagi hari. Apa aja sih kegiatan saya gitu. Tutup pintu dulu ya teman-teman. Saya suaranya agak ramai jadi agak terganggu. Akhir-akhir ini nggak bisa bikin ide bikin YouTube. Kegiatan saya di pagi hari itu biasanya saya bangun itu jam 6 itu subuh. Setelah subuh saya cek anakku yang gede, dia sudah selesai apa belum. Dia persiapan berangkat karena dia pagi itu harus ngecek dia untuk sarapan dan yang lain-lain. Biasanya papanya yang nyiapin sarapan dia, terus kalau nggak dibelikan ya masak apa gitu. Kalau musim dingin kan anak pagi harus kenyang gitu ya teman-teman. Terus setelah itu setelah subuh habis itu saya tidur lagi. Biasanya saya tidur lagi sampai jam 8. Kalau jam 8 itu anak saya yang kecil sudah siap mau berangkat sekolah, susternya yang sudah nyiapin semuanya. Terus sayanya ngecek kalau sudah oke, nggak ada masalah, saya bisa tenang gitu. Biasanya nyiapin dia untuk berangkat sekolah, habis itu sudah sarapan semuanya, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan malam dia tidur ikut saya, jadi rewel inilah rewel itu gitu, saya biasanya tidurnya nggak pas, kadang sampai agak siang saya harus bangun gitu. Terus apa aja yang saya kerjakan di pagi hari, yang pasti kalau saya setelah jam 8 itu biasanya saya mandi. Kalau nggak dingin banget saya mandi, kalau enggak ya saya biasanya cuci muka aja. Mandinya agak siangan karena di Hong Kong situasinya itu dingin sekali ya teman-teman. Terus hari ini hari Selasa, saya nggak banyak kegiatan, jadi saya mau sharing buat teman-teman apa saja sih kegiatan saya pagi hari ini. Terus biasanya setelah jam 10 itu saya nyiapin saya sendiri untuk kebutuhan saya sendiri. Biasanya skincarean, kita perempuan gitu skincarean. Saya punya kulit yang mulus, alhamdulillah, tidak ada jerawat, tidak ada ini. Terus saya ngecek untuk diri saya sendiri, baju-baju dan yang lain-lain. Kalau ada kegiatan YouTube, saya nyiapin baju-baju untuk YouTube, untuk lain-lainnya gitu. Atau mungkin ada customer yang datang ke sini untuk urusan kerjaan saya gitu, urusan TKI ya. Terus mungkin teman-teman tanya ini siapa sih ini orang gitu kan. Bagi teman-temannya di Hong Kong tahu siapa saya. Saya di sini seorang ibu, 2 orang anak. Terus kegiatan saya ngurusin TKI. Kita di Indonesia ada kantor sendiri, di sini juga ada kantor sendiri. Alhamdulillah, nggak perlu saya ceritakan, saya rasa teman-teman tahu itu. Terus kegiatan saya sebetulnya saya nggak ngantor karena saya sudah terbiasa dengan kegiatan saya itu di mana aja saya bisa. Jadinya saya kerjanya di rumah, ngapa-ngapainnya di rumah. Kalau ada teman-teman saya nyari saya juga di rumah, anak-anak TKI saya nyari saya juga, saya ada di rumah. Kantor kita ada di seberang sana, mungkin teman-teman sering saya share juga kantornya di mana. Terus kantor kita di Indonesia, sementara saya belum bisa belum bisa sharing ke teman-teman karena memang saya sudah 1 tahun lebih saya tidak pulang. Biasanya sebelum saya aktif di YouTube itu saya aktif di Facebook. Di Facebook aja sih, Facebook saya atas nama Wanita Sari. Thank you sudah follow. Terus ininya saya satunya lagi Nita Lam yang biasa aktif saya ini kan YouTube gitu. Terus kenapa sih saya aktif di YouTube, kenapa saya jadi ada kegiatan. Sebetulnya saya itu sudah
main HP, bukan main HP, maksudnya main media sosial itu sudah mulai tahun 2002 ya. 2002. Kenapa tahun 2002 saya sudah ngerti internet, saya sudah ngerti ini? Karena tahun 2002 itu bapaknya itu ada usaha internet cafe di zamannya itu ya. Terus saya juga ngerjain TKI itu sudah mulai tahun 2002. Teman-teman saya mungkin tahu tahun 2002 itu kita ada internet cafe. Terus dari situ sudah mulai internetannya di zamannya itu nggak ada Facebook, nggak ada ini. Teman-teman yang main internet tahun 2002 mungkin ada yang kenal dengan saya karena kita ada usaha itu dulunya di Kos WB Center, sebelahnya Kos WB Center situ dulunya. Itu lantai 14, kita ada internet cafe. Foto-fotonya ada, semuanya ada, cuman nggak saya share di sini. Terus waktu itu belum ada yang kenal internet, belum ada smartphone. Zaman dulu itu masih Nokia GSM itu. Terus dari situ sudah mengenal internet sebetulnya, cuman nggak intens ya, karena memang kerjaan saya bukan di bidang internet gitu. Terus seandainya waktu itu saya bikin YouTube mungkin sudah sekarang sudah jutaan gitu, tapi ya oke lah, karena YouTube ini saya buat itu setelah, karena saya nggak pulang Indonesia. Kenapa sih saya aktif di YouTube akhirnya? Karena saya nggak pulang Indonesia sudah hampir 1 tahun. Selama corona ini saya nggak pulang Indonesia, jadi kegiatan saya berkurang karena pekerjaan saya sebenarnya itu bukan di Hongkong, kerjaan saya di Indonesia. Dua tempat lah kerjaan saya, tapi banyakkan di Indonesia karena saya harus memanage kerjaan saya di sana gitu. Terus akhirnya nggak pulang Indonesia lah, akhirnya saya mutusin apa ya yang bisa saya kerjakan. Jadi selama masa pandemi ini ada kegiatan di YouTube. Alhamdulillah, terima kasih, hampir 1000 subscriber. Terima kasih untuk dukungannya semuanya. Terus apalagi saya ada online shop. Alhamdulillah online shopnya juga berjalan karena memang anak-anak saya di sini banyak, teman-teman saya banyak yang membutuhkan barang-barang yang saya pajang di online shop saya itu memang banyak gitu teman-teman. Terus setelah itu, selama masa pandemi ini, jadi saya lebih saya berusaha mengabadikan apa yang saya kerjakan dengan YouTube, dan alhamdulillah bermanfaat banget karena YouTube banyak membantu saya. Karena yang biasanya untuk ketenaga kerjaan itu saya harus jelasin, oh ini loh, ini, oh bikin paspor itu begini, oh hitungan itu gini loh, terus kayak long service dan bla bla bla. Terus acara ketenaga kerjaan itu semuanya harus saya, kalau mereka tanya itu saja jawab satu-satu. Sekarang enggak lagi teman-teman. Jadi sayanya sekarang lebih ke jelasinnya, ini ya sayang YouTube-nya gitu, ini ya sayang YouTube-nya gitu. Jadi anak-anak saya, teman-teman semua juga saya lebih banyak berbagi ke orang lain. Saya rasa apa yang saya bagikan itu, misalkan pengurusan dokumen di Indonesia itu gini gitu, saya juga harus upgrade untuk yang di Indonesia, pengurusan dokumen di Hongkong itu seperti ini gitu. Terus lebih banyak membantu saya dikarenakan memang zamannya sudah berubah. Kalau di YouTube, kalau di Facebook itu kan saya harus nyari ya. Di zamannya dulu itu saya aktif di Facebook karena memang nggak punya waktu khusus untuk buat YouTube, untuk edit, untuk upload, untuk segala macam itu nggak punya banyak waktu gitu. Terus sekarang karena saya nggak pulang Indonesia, terus saya lebih banyak waktu di sini, saya lebih banyak konsentrasi di sini, ya udahlah saya bikin YouTube gitu. Nggak nyangka juga ternyata lumayan untuk subscribe-nya banyak. Terus kadang-kadang anak-anak yang datang ke sini tuh, mana HP-nya, tak subscribe sendiri nih, subscribe ya kalau ada kegiatan apa saya share di sini. Dan alhamdulillah semua lancar, semuanya berjalan baik dalam 4-5 bulan terakhir ini sudah 1000 subscriber, terus bentar lagi dimonetisasi. Terus saya jadi lebih giat lagi untuk share buat teman-teman semuanya, khususnya yang ada di sini, share apapun yang saya kerjakan yang sekiranya bermanfaat, misalkan seperti booking hotel saat ini yang lagi susah. Terus mungkin bagi teman-teman yang untuk aturan-aturan terbaru di ketenagakerjaan Hongkong ataupun aturan-aturan terbaru di ketenagakerjaan Indonesia,
ataupun tentang keimigrasiannya di sini, cara bikin KTP dan bla bla yang saya memang mengerjakannya setiap hari gitu. Jadi maksudnya mengerjakan setiap hari kayak visa, kontrak kerja dan yang lain-lain itu saya tahu dan saya bisa menjelaskan apabila teman-teman bertanya, bisa bermanfaat gitu. Selain itu kegiatan saya nggak banyak karena memang saya work from home ya, WFH bahasa Indonesianya, WFH work from home. Jadi kegiatan saya hari-hari saya kasih tahu ya teman-teman. Ini jam piro ini? Hampir jam 10. Nah, seperti ini biasanya. Ini pagi hari ini saya bikin ini apa namanya? Bersihkan bunga-bunga ini karena memang tidak setiap hari sih, beberapa hari sekali itu saya cek memastikan apakah ada yang rusak, apakah ada yang ini apa enggak. Itu hari ini kegiatan saya itu. Terus sarapan saya hari ini ini teman-teman. Kenapa banyak sekali ini? Bukan hanya sarapan karena sekarang udah jam 11 jadi udah termasuk makan siang saya. Terus ini kopi. Terus saya biasanya mengonsumsi vitamin. Kalau nggak minum jus saya selalu mengonsumsi vitamin. Terus ini fish oil. Terus ini bunga-bunga. Bunga-bunga ini yang membuat saya itu merasa hijau, merasa senang hati. Terus teman-teman tak pamerin. Ini lukisan yang kemana saya pergi harus saya bawa. Ini lukisan yang buat saya kemana saya pergi harus saya bawa. Nanti saya ceritainnya di video saya, sering saya cerita juga. Ini juga lukisan kemana saya pergi selalu saya bawa. Terus itu juga ayat kursi, kemana saya pergi selalu saya bawa. Maksudnya apa? Kemana saya pergi harus saya bawa itu gimana? Di mana saya berada itu selalu harus ada apa namanya? Harus ada lukisan padi, harus ada lukisan pasar, harus ada lukisan itu. Terus ini komputer saya jam segini biasanya saya cek YouTube. Saya apa ada yang salah, ada yang perlu dikerjakan. Terus ini senjata saya harus ada HP, harus ada agenda, harus ada kalkulator, harus ada tisu-tisu di samping saya. Kenapa saya kemana-mana harus ada apa namanya teman-teman? Harus ada lukisan itu karena saya harus merasa di suatu tempat yang sama. Saya feeling saya berada di Indonesia, saya feeling selalu berada di ruangan saya gitu ya. Ruangan saya di Indonesia juga ada ikan koi, ada ikan padi, ada panen padi, ada ini apartemen saya juga ada lukisan yang membuat saya itu nyaman dimanapun saya berada. Saya merasa itu adalah tempat yang sama karena hidup saya nggak seperti pada umumnya orang lain pada umumnya karena kerjaan saya di beberapa tempat jadinya. Maksudnya di beberapa tempat itu begini, kerjaan saya di Hong Kong, di Indonesia, terus itu saya harus merasa feel comfortable ya, merasa nyaman di suatu tempat itu, di mana saya bekerja itu harus melihat, mata saya harus memastikan bahwa saya di tempat yang saya inginkan gitu, di tempat yang saya inginkan. Jadi gitu teman-teman, harus ada ikan koi, harus ada lukisan yang saya itu karena saya merasa nyaman aja dengan apa yang saya pandang, apa yang saya lihat gitu. Terus saya nggak merasa asing meskipun saya tinggal di negara ini gitu, di Hong Kong. Terus Hong Kong itu udaranya dingin, panas, spring, winter, summer sama spring, ada beberapa musim ya. Musim gugur pun ada, cuman kalau musim gugur itu nggak terlalu panas. Terus suka dukanya di sini memang nggak seindah tinggal di negara sendiri karena memang Hong Kong itu keras ya teman-teman. Kita tidak bisa seperti di Indonesia hanya duduk manis, leha-leha, tidak bisa. Di sini tidak bisa. Ini kan karena semua orang itu aktif. Jadi semua orang itu aktif, semua orang itu bekerja. Jadi saya sudah sangat terbiasa dari usia saya masih muda, saya harus bekerja keras untuk diri saya sendiri.
Saya bekerja keras bukan untuk orang lain tapi untuk diri saya sendiri, karena memang saya bukan orang yang berada, saya bukan orang yang mampu, saya bukan orang yang punya. Jadi ibu saya juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi saya harus berjuang untuk diri saya, untuk untuk kehidupan saya, untuk masa depan saya. Jadi saya bukan orang yang males-malesan. Bisa saja sebetulnya saya menjadi ibu rumah tangga, saya mengurus 2 anak saya tanpa harus bekerja, tapi saya tidak bisa. Jadi untuk urusan rumah tangga saya ambil suster untuk khusus jaga anak saya, ada mbaknya yang bantu-bantu kegiatan rumah tangga gitu. Jadi saya lebih mendedikasikan diri saya untuk orang lain. Saya bekerja untuk ketenaga kerjaan, alhamdulillah bisa membantu banyak orang, bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan, membantu mereka bisa lebih maju lagi. Dan hal yang sangat membuat saya bahagia adalah ketika mereka itu bilang sama saya, "Ibu, terima kasih saya sudah sukses. Ibu, terima kasih saya sudah beli rumah. Ibu, terima kasih saya sudah beli ini, beli itu." Mereka sukses. Dan yang membahagiakan lagi bagi saya itu mereka itu pamitan itu bilang, "Terima kasih Mem, saya sudah sukses, saya sudah nggak balik lagi, saya pamit," gitu. Rasanya saya sangat sangat bangga, sangat bahagia dengan apa yang saya sangat bahagia, saya sangat bangga dengan keberhasilan mereka gitu. Bukan dari saya karena mereka sendiri berusaha, cuman karena saya memberikan pekerjaan buat mereka sehingga mereka bisa menemukan kehidupan yang lebih baik, bisa sukses, bisa membanggakan keluarga, terlepas dari apapun yang saya mungkin saya share sama mereka itu tidak selalu indah, tidak selalu baik, tapi mereka tahu gitu. Itu yang hal membahagiakan buat saya. Itu teman-teman, itu cerita tentang saya, sedikit tentang kegiatan saya hari-hari, dan sekarang sudah mulai baik. Cinta tak pilih, sorry ya, cinta tak pilih. Itu kegiatan saya. Jam segini sudah mulai telepon, sudah mulai masuk, karena memang di Hong Kong itu jam 10 ke atas itu sudah mulai kegiatan. Jadi nggak seperti di Indonesia harus pagi-pagi jam 8, maksudnya kegiatan dalam artian kegiatan kerja. Kalau kegiatan sekolah itu jam 6 sudah ada kegiatan, jadi memang bangunnya harus pagi. Terus kita malam pun juga tidurnya kebiasaan malam-malam, tapi saya usahakan untuk saya bisa tidur 8 jam per hari. Gitu teman-teman, apa yang bisa saya share, semoga menginspirasi. Terima kasih untuk 1000 subscribe-nya. Sukses selalu buat kita semuanya. Walaupun kita seorang wanita, kita tetap harus bisa berkarya. Sukses dan bahagia buat semuanya. Assalamualaikum.